Hancurkan keserakahan dan benci, tanamkan nilai kehidupan dalam dirimu. Saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pemberitaan firman Tuhan saat ini didasarkan pada Injil Matius pasal 5 ayat 21-22 yang berbunyi, "Kamu telah mendengar firman, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum, siapa yang berkata kepada saudaranya, kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama dan siapa yang berkata, jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala." Saudaraku sekalian, hari-hari terakhir ini kita dihebohkan kembali dengan munculnya film, Vina, sebelum 7 hari. Sebuah film yang mengisahkan kembali tragedi kematian Vina Dewi pada 27 Agustus 2016 silam. Misteri kematian Vina yang masih tersembunyi hingga kini. Berbagai media online yang dirangkum menyebutkan kronologis dari kasus pembunuhan Vina Dewi antara lain bahwa kasus pembunuhan Vina Dewi, yang kembali viral setelah hampir 8 tahun berlalu, menceritakan tragedi memilukan yang terjadi di Cirebon, Jawa Barat. Pada malam 27 Agustus 2016, Vina, seorang gadis berusia 16 tahun, ditemukan tewas bersama pacarnya, Eki, di kawasan Jalan Raya Talun, Cirebon. Keduanya menjadi korban kebrutalan geng motor yang disebut-sebut terdiri dari 11 orang pelaku. Awalnya, kematian mereka dikira akibat kecelakaan tunggal, namun setelah penyelidikan lebih lanjut, terungkap bahwa Vina dan Eki dianiaya secara brutal dan Vina diruda paksa sebelum dibunuh. Mayat Vina ditemukan dalam kondisi mengenaskan dengan luka parah di kepala, tubuh, dan kaki. 8 dari 11 pelaku telah ditangkap pada akhir 2016, namun 3 pelaku lainnya hingga kini masih buron dan masuk dalam daftar pencarian orang, DPO. Kasus ini mendapat perhatian besar karena adanya dugaan kejanggalan dalam berita acara pemeriksaan, BAP, serta inkonsistensi dalam penyelidikan awal. Baru-baru ini, perhatian terhadap kasus ini meningkat lagi setelah dirilisnya film, Vina, sebelum 7 hari, yang mengangkat kisah nyata dari tragedi tersebut. Film ini mengundang emosi dan simpati publik, serta menyoroti betapa kejamnya tindakan para pelaku dan pentingnya penegakan hukum yang adil dan transparan. Keluarga Vina, didukung oleh pengacara terkenal Hotman Paris, terus berjuang untuk mendapatkan keadilan dan menuntut agar para pelaku yang masih buron segera ditangkap. Mereka juga mengharapkan hukuman yang seberat-beratnya bagi para pelaku agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Saudara-saudara sekalian, terlepas dari pembuktian kebenaran terhadap kasus ini yang diterangkan oleh para pelaku yang mulai terungkap dan tertangkap oleh pihak penegak hukum, namun yang pasti bahwa bau bangkai tidak bisa disembunyikan sepandai-pandainya kita menyembunyikan kejahatan suatu saat akan terungkap pula. Apalagi darah manusia. Dalam bacaan Alkitab ini, Yesus mengajarkan bahwa akar dari pembunuhan adalah kemarahan dan kebencian dalam hati. Dia memperingatkan kita bahwa bahkan marah tanpa sebab yang jelas atau menghina orang lain adalah dosa yang serius. Kasus pembunuhan Vina Dewi menggambarkan betapa berbahayanya jika kemarahan dan kebencian tidak dikendalikan. Memang, motif pasti dari kasus ini masih terus diselidiki oleh pihak keamanan yang berwajib. Yesus mengingatkan kita bahwa tindakan kita berawal dari hati kita. Jika hati kita dipenuhi dengan kemarahan, kebencian, atau keinginan untuk membalas dendam, kita membuka pintu bagi kejahatan. Firman ini menantang kita untuk merenungkan isi hati kita dan mengusir segala bentuk kemarahan dan kebencian yang mungkin ada di dalamnya. Sebagai pengikut Kristus, ada beberapa poin yang kita dapatkan dari bacaan ini. Pertama, mengatasi kebencian dan kemarahan. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk mengatasi kebencian dengan kasih dan pengampunan. Dalam tragedi seperti ini, sangat mudah bagi kita untuk merasakan kebencian terhadap pelaku. Namun, firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengampuni dan menyerahkan pembalasan kepada Tuhan. Pengampunan bukan berarti kita mengabaikan keadilan, tetapi kita mempercayakan keadilan kepada Tuhan yang Maha Adil. Nelson Mandela pernah berkata, kebencian itu seperti minum racun dan berharap orang lain yang mati karenanya. Kita harus memahami bahwa menyimpan kebencian hanya akan merusak diri kita sendiri. Sebaliknya, kita harus menyalurkan kasih dan pengampunan, yang pada akhirnya akan membawa kedamaian dalam hati kita. Kedua, keadilan dan pengampunan. Roma pukul 12:19 mengingatkan kita untuk tidak mengambil pembalasan ke tangan kita sendiri.
Kita harus mempercayakan keadilan kepada Tuhan, dan mendukung proses hukum yang adil. Dalam kasus Vina Dewi, kita mendukung keluarga korban dalam upaya mereka menuntut keadilan melalui proses hukum yang benar. Kita juga berdoa agar para pelaku yang masih buron segera tertangkap dan diadili sesuai hukum yang berlaku 21 Source 24 Source. Yesus mengajarkan kita bahwa kebencian dan kemarahan adalah dosa yang serius. Kita harus berusaha untuk membersihkan hati kita dari perasaan-perasaan ini dan hidup dalam kasih. Sebagai umat Kristiani, kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai di dunia yang penuh dengan kekerasan dan kebencian. Ketiga, keserakahan dan nilai kehidupan. Dalam banyak kasus kekerasan, keserakahan dan ambisi yang tidak terkendali seringkali menjadi akar dari tindakan kejahatan. Yesus mengingatkan kita dalam Matius pukul 6:24 bahwa kita tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, yaitu Tuhan dan Mamon, harta dunia. Kita harus memilih untuk mengabdi kepada Tuhan dan menolak keserakahan yang bisa membawa kita pada tindakan yang merusak. Henry David Thoreau berkata, harta benda akan menghantui orang yang memiliki hati yang serakah. Oleh karena itu, kita harus menjaga hati kita tetap bersih dari keserakahan dan selalu berusaha untuk hidup dengan kasih dan integritas. Saudara-saudara, mari kita berkomitmen untuk menghindari kebencian, kemarahan, dan keserakahan dalam hati kita. Dalam menghadapi tragedi seperti kasus pembunuhan Vina, kita harus tetap teguh dalam iman dan kasih kita kepada Tuhan. Marilah kita bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang penuh kasih dan keadilan, serta menjadi agen perubahan positif di dunia ini. Helen Keller pernah berkata, "The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart." Marilah kita merasakan dan menyalurkan kasih dari Tuhan melalui setiap tindakan dan kata-kata kita. Kita ingat kisah Kain dan Habel dalam Kejadian 4:10-11 memperlihatkan bahwa setiap tindakan kejahatan tidak luput dari perhatian Tuhan. Darah Habel yang tertumpah berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menjanjikan bahwa keadilannya akan ditegakkan. Kasus Vina mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu memperhatikan setiap ketidakadilan dan penderitaan yang dialami manusia. Tuhan mendengar jeritan korban dan memastikan bahwa keadilan akan ditegakkan pada waktunya. Saudara-saudaraku sekalian, kita terus mendoakan proses pengungkapan terhadap kasus ini untuk mencapai keadilan yang dikehendaki Tuhan. Sebagai pengikut Tuhan, marilah kita menyerahkan pembalasan kepada Tuhan dan menjalani hidup dengan kasih dan integritas. Marilah kita menjadi pembawa damai dan agen keadilan di dunia ini. Semoga Tuhan memberikan kita kekuatan dan hikmat untuk terus berjuang dalam jalannya, dan menjadi cerminan kasih-Nya di tengah dunia yang seringkali gelap dan penuh tantangan. Amin.